Definisi perilaku biaya aktivitas. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menggabungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas secara spesifik. Menurut Gershon et al. 2014, menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin konstan. Lanjut, objek biaya. Objek biaya atau ukuran output dan rentang waktu ialah konsep perilaku biaya. Ini dapat dipisahkan dengan objek biaya, yaitu perilaku biaya tertentu yang menjadi fokus perhatian dan kepentingan manajer untuk mendapatkan informasi biaya yang ingin diketahui. Menurut Moon et al. 2015, terdapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya ini adalah menentukan objek biaya yang diinginkan. Adapun penggerak aktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umum, adalah penggerak pada tingkat unit dan penggerak non-tingkat unit. Penggerak tingkat unit adalah perubahan biaya yang sangat ditentukan oleh besaran jumlah unit yang diproduksi. Langkah ketiga terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Misalkan, jika unit yang diproses di dalam satu batch produksi mesin pabrik perusahaan adalah 120.000 hingga 200 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750.000, maka kondisi ini disebut sebagai rentang yang relevan. Lalu di sini ada asumsi linearitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan menurut Gershon et al. 2014. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Biaya menggambarkan variasi biaya akibat versi aktivitas output. Sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi ini membantu manajer dalam melakukan perencanaan. Klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran menurut Gershon et al. 2014, Moewen et al. 2015, dan Rinfest 2020. Biaya tetap. Biaya adalah yang merubah secara total karena perubahan output menurut Moewen et al. 2015. Adapun menurut Lee 2018 menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas menurut Gershon et al. 2014, Moewen et al. 2015. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Secara fisik, biaya variabel ini berubah secara total mengikuti perubahan penggerak aktivitas secara garis lurus, namun biaya per unitnya tidak berubah, seperti biaya per unit bahan baku menjadi konstan untuk beberapa jumlah yang diproduksi menurut Gershon et al. 2014 dan Moewen et al. 2015. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel menurut Gershon et al. 2014, Moewen et al. 2015. Oleh karena itu, jika suatu biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Sebagai contoh, komisi atas penjualan produk dan jasa perusahaan. Perilaku biaya bertahap. Menurut Moewen et al. 2015, berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu, terkadang berbentuk putus-putus diskontinu.
Salah satunya bertahap. Berdasarkan bentuk biaya bertahap ini, suatu biaya itu bersifat konstan dalam rentang output tertentu dan kemudian meningkat ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak lagi. Sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya fleksibel, atau adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum dipergunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan.